Halo Sobat Raja, balik lagi sama gua Abang di Raja Otokar. Kali ini gua mau ngasih tahu kalian mobil yang banyak banget yang ditanyain, yang selalu ada di Jakarta. Dan ini mobil bener-bener oke buat keluarga dan juga buat kalian yang mau nyari uang tambahan kayak nge-Grab, kayak nge-Gojek, atau nganter-nganter paket. Ini mobil cocok banget. Kenapa kayak gitu? Karena ini dia Calya G 2019 dengan transmisi matic. Oke teman-teman, mobil ini sudah dibekali dengan mesin sebesar 1300 cc. Dimana yang kita tahu untuk di zaman sekarang ya, 1300 cc itu dimana angka sweet spot menurut gua. Dia tidak terlalu boros, jauh lebih keirit, dan tenaganya juga jauh lebih besar dibanding 1300 pada zaman sebelum dia nih. Jadi kalau kita lihat di lampunya, dia itu sudah ada lancip seperti ini. Dia lampunya masih menggunakan bohlam seperti biasa, belum di RL ataupun LED ya teman-teman. Tapi ini udah cukup di kelasnya. Untuk di bagian list depan ini, dia ada aksen chrome yang ada piano blacknya. Ini cukup besar, menurut gue ini sangat menarik untuk eye catching. Terus di bagian tengahnya, ini ada logo yang benar-benar khasnya si punya Calya, yang kayak burung Garuda teman-teman. Untuk di bagian bawahnya, ini untuk angin intake ke dalam radiator, dia sudah cukup sangat besar teman-teman. Nah untuk karena ini tipe yang paling tinggi, mobil ini tuh sudah ada fog lamp di sebelah sini ya teman-teman. Ini fog lampnya sudah sangat menambah estetika menurut gua dengan lekukan-lekukan yang jauh lebih futuristik teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita mau lihat di bagian belakangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat mobil ini nih, di bagian belakangnya juga udah cukup futuristik menurut gua. Karena yang pertama, mobil ini tuh karena mobil tipe tertinggi, mobil ini dia udah ada untuk air wipernya di sini. Ini air wiper. Terus di bagian sini dia udah ada grill juga atau chrome di sini yang cukup besar. Di bawahnya, nah ini dia sudah ada untuk sensor parkir 2 titik di bagian belakang teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kalau kita ngomongin mobil untuk penumpang, untuk bawa barang, terus untuk keluarga, itu tuh nggak cocok kalau kita nggak ngomongin di bagian yang bagasi ini teman-teman. Sekarang kita lihat ya. Nah mobil ini, kalau kita lihat, mobil ini cocok banget buat keluarga karena dia 7-seater. Terus di bagian belakangnya ini masih cukup lega teman-teman. Ini buat orang yang tingginya tidak lebih dari 170, itu menurut gue masih sangat aman karena kepalanya nggak mentok dan kakinya juga masih ada space teman-teman. Dan kalau ini kita lipat ya teman-teman, kita lipat untuk bawa-bawa barang. Gue lipat dulu. Dia punya space yang sangat besar menurut gua. Ini masih bisa masuk sekitar 2 atau 3 koper medium, yang dimana ini bisa kita ajak pulang mudik teman-teman. Jadi oke banget nih. Mobil ini menurut gua rekomendasi untuk cari uang dan jalan-jalan bareng keluarga. Oke teman-teman, tadi kita habis ngomongin yang di belakang. Kayaknya kurang adil gitu kalau ngomongin mobil keluarga tapi kita nggak ngomongin di bagian tengahnya. Ini di depan itu posisi mengemudi gua dan ini posisi duduk gua ya teman-teman. Dia punya space di leg itu bener-bener besar banget. Kenapa kayak gitu? Lu lihat, kalian bisa lihat sendiri. Ini bener-bener ada sekitar 2 jengkal yang ini kita bisa selonjoran gini. Jadi pergi jauh pun, kalaupun kita punya barang yang banyak, barang ditaruh di bawah, ini masih bener-bener bisa mengakomodasi teman-teman. Sekarang gue pengen kasih lihat di bagian atasnya dulu. Dia sudah ada AC yang cukup besar bukaannya. Ada 2 buah di kanan dan di kiri dengan percepatan 1-3 teman-teman. Nah yang gue suka itu adalah ini dia, headrest ini. Kalau dinaikin, ini kita kalau jalan jauh tuh emang tegak. Cuman ini cara duduk yang bener menurut gue. Kita tegak tapi tidak sempit di bagian kakinya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah ngobrolin di tengah, di belakang. Sekarang kita ngobrolin di bagian kursi kemudi. Sekalian kita mau jalan-jalan pakai mobil ini teman-teman. Oke teman-teman,
sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting menurut gua. Tadi kita udah di bagian belakang, terus kita udah muter-muter eksteriornya. Kalau menurut gua ini kenapa paling penting? Karena mobil itu mungkin nggak ada penumpangnya, tapi kalau ada pengemudinya itu pasti mobil ada pengemudinya. Nah, yang paling gua notice dari mobil ini tuh sebenarnya ini, dia punya handrest yang bener-bener ini bisa menunjang kalian kalau ingin berkendara secara santai nih. Ini posisi mengendara menurut gue yang cukup nyaman. Dia punya headrest di sini yang cukup enak, walaupun ini sudah paten ya, tidak bisa dinaik turunkan. Dengan tinggi gue yang 170 sampai 171, ini sangat enak. Ini posisi mengendaranya benar-benar mantap gitu teman-teman. Nah, sekarang kita dengerin bunyi mesinnya. Masih enak atau enggak, halus atau enggak, atau mungkin ada bunyi-bunyi macam-macam. Sekarang kita nyalain bareng-bareng. Nah, kalau kita dengerin bunyi mesinnya tuh masih enak banget, masih rigid banget gitu. Jadi masih tidak ada kendala. Ini kedengeran dari mesinnya. Dan kita coba cek untuk AC-nya dulu ya. Nah, ini AC-nya dia masih dingin banget. Bentuk AC-nya masih putaran seperti ini, seperti tombol kompor seperti ini dia, putaran kompor. Di sebelahnya ada persneling. Ini persnelingnya karena dia matic, dia sampai ke gigi nomor 2, dimana gigi nomor 2 itu sebenarnya untuk kita nanjak di tanjakan yang cukup jauh teman-teman. Oke. Nah, Bang, kira-kira kilometer ada berapa nih? Pertanyaan yang sering muncul kalau misalnya jual mobil second. Kilometernya mobil ini ada di 83.000, dimana itu mobil ini nih berarti konsumsi untuk kilometernya per tahun ada di kisaran 20.000 km per tahunnya teman-teman untuk di 2024 ini teman-teman. Nah, dia karena tipe tertinggi ada juga spion retract-nya. Ini sangat memudahkan kita kalau lagi di jalanan yang cukup sempit. Jadi nggak usah lagi buka Windows atau ini jendela. Jadi kita tinggal pencet di sini, dia sudah langsung ketutup teman-teman. Oke. Nah, ini di bagian setirnya yang sangat mengakomodir juga. Dia itu sudah ada audio steering controlnya teman-teman. Ini bisa buat gedein suara, bisa buat ganti channel, dan juga bisa buat ganti mode teman-teman. Nah, terus yang gak kalah keren menurut gua, dia sudah dilengkapi dengan head unit yang cukup besar di sekitaran 7 inch ini teman-teman. Ini bawaan langsung dari pabriknya yang kita tahu di mana. Kalau misalnya settingan pabrik, kalau bawaan pabrik itu semuanya rata-rata jauh lebih bagus daripada aksesoris lainnya teman-teman. Nah, daripada kalian penasaran, gue pengen ajak kalian buat muter-muter pakai mobil ini dan kita lihat mobil ini kondisi mesinnya dan yang lain-lainnya seperti apa. Come on, kita bareng-bareng naik mobil ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di mobilnya nih. Kita lagi test drive. Untuk awalan, mobil ini maticnya tidak delay, terus masih enak untuk pergantian giginya. Jadi ketahuan nih, gue kasih tahu kalian, mobil matic yang maticnya masih enak, ketika digas itu dia ada perpindahan gigi yang berasa gitu. Jadi tidak berasa yang gajluk kayak glek-glek, enggak. Itu berarti mesinnya itu udah bermasalah. Tapi dia itu gini, biar gue kasih unjuk ya. Ini gue coba lurus di sana agak kencang. Nah, ini bisa berasa kalau misalnya mobil ini maticnya masih enak itu dia, nah semakin kita kenceng, nah kalian bisa dengar dia itu ada seperti pergantian giginya dari gigi rendah ke gigi yang lebih tinggi teman-teman. Jadi gue bisa jamin mobil ini masih oke banget, masih mantep banget untuk urusan mesin, eksterior, interior, dan semuanya teman-teman. Nah, sekarang kita ngomongin soal harganya di depan teman-teman. Oke teman-teman, kita udah muter-muter sama mobilnya, kita udah test drive juga sama mobil ini. Gue bisa garansi kalau mobil ini tuh bukan bekas atlet renang ya, kalau lagi rame di Facebook tuh. Terus dia juga bukan bekas tabrakan nih, dia bekas main-main macem-macem, lumpur-lumpur. Ini bebas lah dari mobil ini tuh bebas banget dari yang kayak gitu. Dan gue bisa garansi sama kalian untuk urusan mesinnya. Mobil ini tuh oke banget buat keluarga, buat nge-grab, karena cicilannya juga masih murah banget, yang dimana itu masih di sekitar 3 jutaan teman-teman, dengan DP 12 juta. Dan yang mau cash, kalian bisa langsung datang ke showroom kita dengan harga 140 juta, bisa langsung test drive, bisa langsung lihat nih kondisi mobilnya, kira-kira kurangnya di mana, nanti kita perbaiki teman-teman. Nah teman-teman yang mau punya pertanyaan bisa langsung komen di bawah, dan yang mau langsung kunjungan bisa langsung kunjungi kami di website atau langsung datang ke showroom teman-teman. Sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.
Setlist.io. Music licensing reimagined.